Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ayat ke-53 ya. Pelajaran kita melanjutkan tafsir surah Az-Zumar ayat 53 sampai dengan ayat 59. Tapi kita baca sebagiannya dulu tafsir itu. Qala Allah Ta'ala Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Au taqula law anna allaha hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kuntu minal kafirin. Fakadzdzabtu biha wastakbartu wa kuntu minal kafirin. Panjang itu ayat 53 sampai 59. Bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha. Iya, dhamirnya fakadzdzabta biha, ayatnya begitu. Wastakbarta, kamu, datang kepadamu ayat-ayatku kau dustakan, ya. Wa kunta minal kafirin. Naam. Di ayat-ayat ini Allah Ta'ala berfirman, katakanlah hai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku, orang-orang yang melampaui batasan atas diri-diri mereka, melampaui batasan atas diri-diri mereka, berarti buat dosa. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa semuanya.
Sesungguhnya Allah dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hei orang-orang yang buat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Bertobatlah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Kalian tunduklah kepada Allah Ta'ala sebelum datang kepada kalian azabnya. Min qabli ayyatiyakumul azabu thumma la tunsurun. Kalau sudah datang azab Allah, kemudian kalian tidak ditolong lagi. Ayo cepat tobat. Tobatlah kepada Allah sebelum datang azab. Wattabi'u, dan ikutilah oleh kalian ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum, yang terbaik yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah, patuhlah sebelum datang kepada kalian al-azabu baghtatan, sebelum datang azab tiba-tiba wa antum la tash'urun, dalam keadaan kalian tidak sadar. Tiba-tiba datang azab. Saat itu antakula nafsun ya hasrota, jiwa akan berkata, duhai ruginya saya atas apa yang farrattu fi jambillah, aku sia-siakan dari agama Allah. Betapa rugi saya. Nah, baru sadar setelah datang azab. Wa in kuntu laminas sakhirin. Itu kalau orang nyesal begitu, udah ketimpa azab. Ya. Aku ini di dunia ini termasuk orang yang merugi. Iya. Datangnya siksa Allah, datang azab Allah, baru sadar. Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Atau dia berkata begini, kalau Allah beri aku hidayah, niscaya aku termasuk orang yang bertakwa. Ini ungkapan-ungkapan penyesalan. Au taqula hina taral azaba, atau dia berkata, jiwa itu berkata ketika dia melihat azab, lau anna li karrotam fa'akuna minal muhsinin. Andai kata aku punya kesempatan sekali lagi, aku pasti akan menjadi orang yang baik. Berharap kalau bisa dikasih kesempatan hidup lagi. Tobat. Mau tobat setelah datang azab. Bisa itu? Nggak bisa. Maka Allah berkata di ayat terakhir, bala qad ja'atka ayati. Allah, kata Allah, udah datang kepada kamu ayat-ayat tanda kebesaranku, fakazzabta, kau ternyata mendustakannya. Kazzabta biha wastakbarta, dan kau sombong, tak mau beriman. Wa kunta minal kafirin, malah kau memilih jadi orang kafir. Begitulah ayat ini, atau ayat-ayat ini
beberapa ayat ya. Menceritakan kalau kita masih hidup, belum datang azab, masih bisa tobat. Belum terlambat. Tapi kalau sudah datang azab, semuanya terlambat. Tak sempat lagi kita minta tobat sama Allah. Enggak diterima kalau menyesal, kalau sudah ditimpa azab. Maka jangan tunda-tunda kalau mau tobat, hai manusia, hai pendosa. Kalau kalian sadar punya dosa, punya salah, jangan tunda-tunda tobat. Segera. Anibu ila rabbikum wa aslimulah. Ayo tobat. Kita tukang buat dosa, kita banyak dosa. Tobatlah selagi sempat. Begitu. Tunduklah kepada Allah. Nah, kita lihat tafsirnya biar semakin jelas ayat ini. Yukhbiru ta'ala ibadahu al-musrifina. Allah Ta'ala mengkhabarkan hamba-hambanya, orang-orang yang berbuat israf, musrifin, melampaui batas. Maksudnya buat dosa melampaui batas ya. Melewati pagar batas. Kita ini di pagar udah. Ini jangan ditembus, jangan dilewati, jangan dibuat, dipagar. Orang yang melampaui pagar itu namanya orang yang musrifin. Berbuat israf, melampaui batas. Allah beritakan, bisi'ati karomih, luas sekali. Iya. Luas sekali sifat karamnya Allah. Allah itu karim. Iya. Itu luas sekali. Allah itu maha mengasihi kita. Allah itu menyayangi kita. Murah hati sama kita. Ingat hai pendosa. Jangan putus asa kalian. Wa yahutsuhum 'alal inabah, dan dianjurkan Allah kepada para pendosa untuk tobat. Qabla la yumkinuhum dzalik. Sebelum tobat itu tak mungkin lagi kita lakukan. Sebelum tobat itu tak mungkin lagi dibuat setelah diazab. Jadi tobat itu ada batasnya. Waktunya. Selagi belum tiba batas waktunya, belum kita mati, iya kan? Kalau di dunia itu dia mati, tutuplah pintu tobat. Atau terbit matahari dari barat, kiamat, tutuplah pintu tobat. Kalau di dunia itu dia batasnya. Nah, kalau di akhirat sudah selesailah, udah datang azab, diazab Allah tabaraka wa taala. Nah, sebelum itu tiba, tobatlah. Jangan tunda nantilah nanti. Atau malah putus asa. Alah sudahlah. Allah nggak akan ampuni saya terlalu jahat, saya terlalu buruk. Udah kadung katanya. Udah kadung. Sudah terlanjur jahat. Enggak ada itu. Tobatlah kata Allah. Allah berkata, "Qul ya ayyuhar rasul." Katakan hai Rasul, "Wa man qama maqamahu minad du'ati li dinillah."
Dan siapapun yang tegak dalam keadaan, dalam posisi seorang tugas seorang Rasul dari kalangan da'i ke jalan Allah, ke agama Allah. Rasul dan siapa yang berposisi kayak Rasul, artinya penyampai dari kalangan da'i. Siapapun itu, katakanlah mukhbiran lil ibadi an rabbihim, memberitahukan kepada semua hamba dari Tuhan mereka. Katakanlah, hai Rasul dan para da'i, sampaikanlah ya ibadi. Inilah dari Allah ini. Allah berkata, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batasan di diri mereka. Melampaui batasan. Dengan cara apa? Bittiba'i ma tad'uhum ilaihi anfusuhum minadz dzunub. Mengikuti yang diajak oleh diri-diri mereka. Nafsu-nafsu mereka diajak kepada dosa-dosa. Ikut kepada ajakan dosa. Itu namanya melampaui batas. Ya kita lah ini semua itu yang dipanggil Allah nih. Siapa di antara kita yang gak buat dosa? Gak ada kan? Gak ada. Kadang dosa itu terang-terangan. Kadang-kadang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Main belakang. Ya. Gak ada dari kita yang tak berdosa. Cuma ada yang dosanya banyak, ada yang sedikit. Nah, jadi ini ayat manggil kita, hei hamba-hamba Allah yang melampaui batasannya, yang mengikuti ajakan dosa, wassa'i fi masakhiti 'allamil ghuyub, yang berjalan menuju masakhit, kemurkaan Allah yang maha tahu segala yang gaib. Masakhit. Kita sedang menuju kepada marah Allah kalau buat dosa. Ingat itu kalian. Kalau kita buat dosa berarti kita berjalan menuju marah Allah. Nah. Cuma kita sering santai-santai, nggak sadar. Ya kan? Ibarat kalau penjahat di dunia ini, kalau ada penjahat di dunia ini menuju kemana dia berjalan? Menuju penjara. Ya istilah orang. Nah, dia berjalan menuju penjara ini. Atau menuju kematian. Kalau dia ditembak mati waktu buat kejahatan, menuju kematian, mati hina sebagai bandit. Paham? Nah, ketika kita buat dosa, kita sedang berjalan menuju kemarahan Allah. Maka kita dipanggil, hei hamba-hambaku, kata Allah, yang melampaui batas, yang suka ikut bujukan dosa, bisikan dosa, yang berjalan kepada kemarahan Allah Ta'ala. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan nyerah di jalan dosa. Jangan terus, alah sudahlah terlanjur ini. Saya terlanjur jahat, saya tak mungkin baik. Jangan begitu. Jangan putus asa. La tai'asu minha. Jangan putus asa darinya. Dari rahmat Allah. Taqnatu sama dengan tai'asu. Putus asa. Nggak boleh putus asa. Atau malah setelah buat dosa, putus asa, bunuh diri. Itu nggak boleh. Dosa itu jahat memang, jelek. Tapi kita harus tobat.
Makanya kata Rasul, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu kerjanya buat salah. Tapi yang paling terbaik orang buat salah, tobat. Yang mau tobat. Paham dong? Siapa nggak punya dosa? Semua kita punya dosa. Tapi kita harus tobat, bukan putus asa. Jangan malah udah buat dosa, terus putus asa. Nggak mau tobat atau bunuh diri. Nah, itu dilarang agama. Allah tabaraka wa ta'ala itu maha pengampun. Nggak boleh kalian putus asa. Sebesar apapun dosa kita, kalau tobat, nggak ada yang besar dosanya. La kabirata ma'al istighfar. Ya, nggak ada istilah dosa besar kalau kita minta ampun sama Allah. Tobat, berubah, tinggalkan dosa itu. Paham ini enggak? Islam tidak mengenal istilah berputus asa. Ya, kalau kita buat dosa, tobat. Manusia itu tempatnya berbuat salah, khilaf, berbuat salah. Allah tabaraka wa ta'ala membukakan pintu tobat dari segala dosa-dosa hamba, asalkan tobat. Nah, begitu. Fatalqau biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian putus asa. Kalau kalian putus asa, kalian mencampakkan tangan dengan tangan-tangan kalian. Yakni maksudnya mencampakkan diri-diri kalian kepada kehancuran. Kalau putus asa, yang rugi itu kalian. Gitu. Kalau putus asa yang rugi kalian. Ada orang buat dosa pembunuhan, habis itu bunuh diri. Yang rugi dia. Udah mati. Bunuh diri itu dosa besar. Membunuh itu dosa besar. Kalau kau putus asa, kau rugi. Tapi dosaku jahat kali ini. Aku membunuh. Iya betul. Tobat. Jangan ada kata menyerah. Sudahlah terlanjur. Saya nggak mau lagi hidup. Ini nggak akan dimaafkan oleh Allah ini. Nggak ada itu. Nggak ada itu. Iya. Memangnya dulu sahabat Nabi sebelum datang Islam mereka itu nggak punya dosa-dosa besar. Mereka punya dosa-dosa besar. Peminum khamr, ya kan? Membunuh. Iya. Judi. Iya, namanya mereka di zaman jahiliyah. Zaman kegelapan, kebodohan. Begitu Rasul diutus Allah, Rasul berdakwah, mereka beriman, mereka jadi orang yang bagaimana? Jadi orang terbaiknya umat Islam. Jadi tobat. Allah perintah kita, jangan putus asa. Enggak boleh gitu. Wa taqulu qad kafurat dzunubuna. Ya. Itu kalau orang putus asa begitu ngomongnya. Kalian berkata sudah banyak dosa-dosa kami, wa tarakamat uyubuna, sudah menumpuk, tarakamat menumpuk, bertimbun aib-aib kami. Ini bahasa orang putus asa ini. Sudah terlalu banyak dosa-dosa kami, sudah bertimbun, menumpuk aib-aib kami. Falaisa laha tariqun yuziluha wala sabilun yusrifuha. Enggak ada jalan lagi untuk menghilangkannya. Ya, enggak ada jalan untuk melenyapkannya. Seakan-akan sudah buntu lah, sudah. Enggak ada lagi cara ini untuk tobat.
Terlalu jahat kami, terlalu banyak dosa kami, kata orang yang putus asa. Nah, ini model begini dilarang agama. Fatabaqauna bisababi dzalika, maka dengan sebab itu kalian tetap di jalur dosa, musirrina 'alal asyan, terus-menerus buat maksiat. Kalau udah putus asa begitulah penyakitnya. Udah enggak yakin dia untuk bisa tobat, berhenti. Akhirnya kalian menetap, tabaqauna bisababi dzalik. Kalian tetap di jalur dosa dengan sebab cara fikir itu, dan kalian tetap buat maksiat. Mutazawwidina ma yaghdabu alaikumur rahman. Terus kalian tambahi perkara-perkara yang marah kepada kalian Allah Ta'ala, yang Allah marah kepada kalian. Kalian tambahi terus. Itulah kalau sudah putus asa. Istilahnya apa? Saya sudah terlanjur hitam. Penjahat yang sangat jahat saya. Sudah nggak ada lagi tobat, sudah terlalu jahat gitu. Akhirnya apa? Kau tetap di jalur dosa, yang rugi kamu. Sedangkan Allah sudah melarang, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tobatlah. Kalaupun kau banyak dosa, tobat. Gak ada terlambat. Selagi kau masih hidup, selagi bumi belum kiamat, itu bisikan setan. Udah, kau udah terlanjur kotor kau. Jahat kali kau bunuh orang misalnya. Berapa kau bunuh? Nabi pernah menceritakan orang dulu pembunuh 99 nyawa. Pernah dengar? Nah, bagaimana? Kan tanggung-tanggung. Tapi dia mau tobat. Cuma waktu pertama dia salah tanya kepada pendeta. Pendeta ini jawab, gak ada tobat bagimu. Marah dia, dibunuhnya lagi, genap 100 nyawa. Pas. Barulah dia tanya kepada ulama yang membimbing dia untuk bertobat kepada Allah. Dengan cara, tinggalkan daerah yang kau banyak membunuh orang. Pergi ke daerah yang lain. Tinggalkan masa lalumu. Gitu. Bisa, tobat bisa. Jadi jangan terus menerus, jangan udah terlanjur, saya udah terlanjur jelek, saya sudah terlanjur jahat, terlanjur kotor. Nggak begitu. Bisa, tobatlah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Walakin i'rifu rabbakum, tapi harusnya yang kalian lakukan, kenalilah Rabb kalian bi asma'ihi dallah ala karamihi wa judih. Kenalilah Rabb kalian, Tuhan kalian dengan mengenal nama-namanya yang menunjukkan sifat karam dan jud pada Allah. Ya, sifat dermawan, murah hati. Nah, itulah Allah. Kalau hamba mau tobat, Allah senang kali. Ya. Allah itu zat yang maha penyayang, pengampun kalau kita mau tobat. Nggak ada rumusannya, nggak ada istilahnya. Allah sudah sangat marah, nggak akan memberi tobat lagi, nggak ada begitu. Aku jahat kali, Allah nggak akan mungkin mengampunkanku, nggak ada begitu. Ya, Allah itu sangat luas sifat dermawannya, sifat pemurahnya. Wa'lamu annahu yaghfiru dzunuba jami'a. Ketahuilah Allah mengampunkan semua dosa, minasyirki wal qatli waz zina war riba waz zulmi. Dosa syirik, dosa membunuh, dosa zina, dosa riba, dosa zalim, semua diampunkan Allah.
Semua diampunkan Allah. Wa ghairi dzalika minaz dzunubil kibari was-shighar. Dan semua dosa-dosa yang lainnya, baik dosa besar maupun kecil, Allah ampuni, Allah maafkan kalau tobat. Gitu. Tobat, jangan putus asa. Dan jangan tunda-tunda. Nanti-nantilah. Jangan, nanti itu baru nanti terlambat nanti itu lama-lama. Suka nunda tobat, tahu-tahu datang kematian. Apa lagi cerita? Nah, baru nyesal. Jadi segerakan tobat. Sudah sadar kau berdosa, sudah sadar engkau bersalah, tobat. Apapun jenis dosanya yang kau buat, tobat. Tobat yang betul-betul ya, taubatan nasuha. Jangan tobat main-main. Bukan cuma tobat di mulut, tapi tobat yang betul-betul meninggalkan dosa, tak mau mengulanginya, menyesali dosa itu, gitu. Itu tobat yang betul-betul. Allah terima. Allah itu Maha Pengampun. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ai wasfuhul maghfirah war rahmah. Sifat Allah itu sifat Maha Pengampun dan Penyayang. Wasfani lazimani zatiyani. Itu dua sifat Allah yang sudah lazim, harus di diri Allah, yang itu adalah sifat zatiyah Allah. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada hamba. Jadi teringat dulu pernah kaum Nasoro ya, mengatakan konsep Tuhan di pandangan agama Islam, Tuhan itu kejam, menakutkan. Pernah mereka menulis artikel, tulisan menyerang Islam. Kalau di kami Tuhan itu penyayang, katanya. Enggak menakutkan Tuhan itu. Tuhan Bapa. Kalau di orang Islam ini Tuhan itu mengerikan, azabnya keras, siksanya keras. Kalau kami enggak. Kalau kami, semua orang yang ikut agama Nasrani, Kristen, pasti masuk surga. Tidak ada disiksa. Jadi neraka itu untuk tempat orang di luar agama kami. Kalau di Islam kan enggak begitu. Islam, Tuhan itu ngeri. Juga menyiksa hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Gara-gara dosanya. Masya Allah. Itu disebar. Tapi kita maklum, memang dia bodoh tentang Islam. Coba dia tengok ayat ini. Nah. Dalam agama Islam, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Iya kan? Mengampuni segala dosa. Bersih. Enggak dicatat lagi kalau tobat. Nah, sifat Allah pengampun penyayang ini untuk orang tobat. Itu baru betul. Untuk orang tobat. Kalau yang enggak tobat buat dosa, ya wajar kalau disiksa. Karena dikasih kesempatan tobat kok enggak tobat. Nah, kalau di agama Nasrani, kalian buat dosa, tetap masuk surga. Yang penting apa? Habis buat dosa, buat pengakuan. Nah, buat dosa, pengakuan saja. Iya. Ke siapa pengakuannya? Ke pendeta.
Pengakuan saya buat salah. Dah selesai. Aduh, mengerikan sekali ini. Hah? Ini mendidik orang meremehkan dosa. Kalau di Islam, dosa itu bisa diampunkan, bersih oleh Allah. Karena Allah sifatnya pengampun, penyayang. Cuma kita tobat, berhenti, menyesal, begitu. Paham Glenn? Hah? Nah, ini ayat Masya Allah ini. Malah Allah nggak suka lihat orang putus asa dari rahmatnya. Hah? Putus asa. Allah nggak suka orang kayak gitu. Karena Allah tuh penyayang. Kenapa nggak kalian ambil ampunan Allah kalau buat dosa? Ambil ampunan Allah, ambil kasih sayang Allah dengan cara tobat. Bukan cuma pengakuan dosa, tobat. Taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi konsep Tuhan di dalam akidah Islam itu indah, bagus sekali, bukan seram kayak dituduh orang-orang kafir itu. Nah, kalau di agama mereka itu, aduh, nauzubillah min dzalik, rusak betul. Nah, mereka menganggap Allah itu, karena keyakinan mereka begitu. Semua dosa umat Nasara sudah ditebus oleh Tuhan anak. Iya kan? Ditebus oleh Tuhan anak, yaitu Isa bin Maryam. Untuk menebus dosa hamba pengikutnya, dia rela disalib, di tiang salib, kata mereka. Oh, jadi kalau mau merdeka buat dosa, jadilah orang Nasrani. Karena dosa kita semua sudah ditebus oleh Tuhan anak. Iya. Nauzubillah min dzalik. Ngeri kali itu. Itu konsep apa itu? Pemikiran apa kayak begitu? Iya. Padahal yang betul itu Allah Ta'ala itu mengampuni segala dosa. Nggak perlu pakai penebus-penebus dosa. Nggak perlu sampai disalibnya. Menurut keyakinan mereka, anaknya. Waliyadzubillah wa subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari ucapan mereka Allah punya anak, ya kan? Nggak perlu itu. Kau minta ampun sama Allah, tobat sudah selesai. Tapi tobat dikasih ampunan. Nah, itu keyakinan umat Islam. Ya kan? Allah Al-Ghafur Ar-Rahim. La tanfaku zatahu anhuma. Tidak pernah lepas zat Allah dari kedua sifat ini. Sifat pengampun, penyayang. Walam tazal atharuhuma sariyatan fil wujud. Terus menerus athar, dampak dari kedua sifat itu berjalan fil wujud, di alam semesta ini, mali'atun lil maujud, memenuhi apa yang ada di alam semesta ini. Sifat pengasih, pengampunnya Allah ini berjalan terus di alam semesta. Iya. Kalau Allah itu enggak penyayang, enggak pengampun, udah habislah kita ini. Tengok dosa hamba, dosa manusia. La ilaha illallah. Banyaknya. Kalau sampai Allah itu enggak penyayang, enggak pengampun, habis semua ini. Kalau sempat Allah itu pendendam, hancur udah kita. Enggak tahulah sudah. Jadi apa manusia di alam ini? Diamuk Allah. Diamuk Allah. Tapi tidak, Allah itu pengasih, penyayang, pengampun. Ya. Nggak ada itu. Jadi kalian harus yakin ini. Bukan untuk meremehkan dosa. Bukan begitu. Allah pengampun, penyayang. Saya mau buat dosa, tenang-tenang sajalah. Enggak. Itu untuk siapa pengampun, penyayang itu? Untuk
orang bertobat. Iya. Dah ngerti ini semua? Dalam cara fikir orang Islam, umat Islam tuh Allah tuh pengampun penyayang untuk orang yang tobat. Iya. Tasihu yadahu minal khairati ana al-laili wan nahar. Kedua tangan Allah itu dipenuhi dengan segala kebaikan-kebaikan sepanjang malam, sepanjang siang. Enggak putus-putus. Wa yuwalin ni'am 'alal 'ibad wal fawadila fis sirri wal jihar. Allah terus mengalirkan nikmat-nikmat kepada hamba, keutamaan-keutamaan baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Kita ini terus dilimpahi oleh rasa kasih sayang Allah mengalir terus di kita. Wal ata ahabba ilaihi minal man'i. Memberi itu lebih Allah sukai daripada mencegah. Itu sifat Allah. Allah lebih suka memberi dari mencegah. Menahan, mana? Hebat kan sifat Allah itu? Lebih suka Allah ngasih hamba daripada enggak ngasih, mencegah. Warahmah sabaqatil ghadab wa ghalabathu, dan sifat sayang Allah itu mengalahkan sifat marah. Sabaqat ya, wa ghalabat sama, mendahului. Kalau sabaqat sifat rahmat mendahului sifat marah, wa ghalabathu, dan mengalahkan sifat marah, sifat rahmat Allah. Jadi Allah tuh punya sifat marah, punyalah. Punya. Allah marah, tapi marah Allah dibanding sayang Allah, marah Allah kalah. Lebih kecil. Lebih banyak sifat sayang Allah kepada hamba. Walakin limaghfiratihi wa rahmatihi, tapi ingat, untuk mendapatkan ampunan dan rahmat Allah, wa nailihima, meraih keduanya, harus ada asbabun, sebab-sebab. Itu. Memang betul Allah pengasih, Allah penyayang, pengampun, tapi untuk mendapatkan itu ada jalan sebabnya. Bukan malah terus itu jadikan alasan untuk main-main buat dosa. Kan Allah pengampun, kan penyayang. Itu enggak kau dapatkan kalau kau enggak mengambil sebab-sebabnya. Iya kan? Sama kayak Allah Maha Pemberi rizki, betul enggak? Apa Bapak namanya itu? Kalau Asmaul Husnanya apa? Maha Pemberi rizki. Ar-Razzaq. Kau mau rizkinya? Dia kan Maha Pemberi rizki. Mau rizkinya kan? Mau. Apa caranya? Nah gitu. Bisa kau dapatkan Maha Pemberi rizki Allah dengan kau tidur sepanjang hari. Terus kau berharap Allah kasih kau rizkinya. Allah limpahkan kau rizkinya. Gak bisa kan? Nah, kau harus berusaha. Jalani sebab untuk dapat rizki Allah. Nah, kerja. Ya, dan sebagainya. Harus berusaha. Sama begini. Allah Maha Penolong. Betul. Maha Penolong bagi hambanya. Kau mau ditolong Allah kan? Mau. Kalau kau ada masalah, cari cara. Berusaha dulu. Jalani sebab. Nanti Allah kasih pertolongannya. Begitu. Begitu pula ini. Allah Maha Pengasih. Allah Maha Pengampun. Mau dapat ampunan Allah? Mau? Mau dapat kasih sayang Allah? Jalani sebab. Nah. Illam ya'ti bihal abdu. Kalau tidak dijalani hamba, tidak dikerjakan dijalani hamba sebab itu, faqad ughliqa ala nafsihi babur rahmah wal maghfirah. Berarti hamba itu menutup atas dirinya pintu rahmat dan ampunan Allah. Itu namanya orang yang salah berpikir. Kalau nggak jalani sebab, mana mungkin Allah kasih kita rizki, Allah kasih kita ampunan. Makanya kalau kita punya dosa, jalan
sebab untuk mendapatkan sifat pengampun Allah, tobat. Tobat. Itu jalannya. Jalan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, jikalau kita buat dosa, tobat. Nah, itu bukan malah terus saja buat dosa dengan keyakinan Allah Maha Pengampun. Nggak boleh itu salah itu namanya. Nah, itu salah pikir. Nah, begitu. Nah, faqad a'zamuha wa ajalluha bal la sababalaha ghairahu al-inabah ila Allah taala bitaubatin nasu. Yang paling besarnya, yang paling mulianya dari sebab itu untuk mendapatkan rahmat Allah, balla sababalaha ghairahu, bahkan gak ada sebab selain itu, selain yang berikut ini untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, ampunan Allah, yaitu apa? Al-inabah ilallahi ta'ala, kembalilah kepada Allah. Itu sebabnya, sebab mendapatkan ampunan dosa. Kembalilah kepada Allah dengan taubatan nasuh, taubat yang betul-betul nasuha. Itulah sebab yang paling besar, paling mulia untuk meraih ampunan Allah. Wad-du'ai wat-tadarru'i wat-ta'alluhi wat-ta'abbud. Banyak berdoa, banyak tadarru', merendahkan diri kepada Allah, at-ta'alluh wat-ta'abbud. Banyak beribadah kepada Allah. Itu sebab yang paling besar untuk meraih sifat pengampunnya Allah. Makanya jangan putus asa. Kalau punya dosa, cepat tobat, nggak apa-apa, tobatlah. Jangan ditahan-tahan lagi. Dosa itu dipertahankan juga, diteruskan juga. Mau diampuni Allah, Allah pengampun loh. Tobatlah. Walaupun kau buat dosa yang paling besar, yaitu apa? Syirik. Tobatlah, minta ampun Allah. Sesali dosamu, jangan buat lagi. Ya, begitu. Fahalumma, marilah kata Syekh. Halumma ila hadzas sababi al-ajalli wat tariqil a'zam. Ayo segera mengambil sebab yang paling mulia ini, tobat. Ayo segera. Ayo segera ambil jalan yang paling agung ini, yaitu tobat. Walihadza amara ta'ala bil inabati ilaihi wal mubadarati ilaiha. Makanya Allah suruh kita untuk kembali kepada Allah, bersegera mubadarah, bersegera untuk tobat. Jangan tunda. Cepat, jangan nanti-nanti. Nantilah. Jangan. Yang muda disuruh tobat tunggu tua. Nah, jangan begitu. Nantilah aku masih muda. Nanti aku udah tua aku tobat kata. Kau yakin kau sampai tua umur kau? Yakin? Dari mana kau tahu kau akan mati tua? Nah, ini nanti orang yang gini-gini nyesal nih nanti ini. Sudahlah Allah mengasih kesempatan ampunan dosa untuk dia. Itu sifat Allah. Maha pengampun. Nggak mau cepat diambilnya itu. Itu yang muda sering gitu. Masa muda puas-puasin. Nanti kan tobat awak udah tua. Yang tua pun begitu. Nggak mau segera tobat. Padahal umur sudah tua. Udah tumbuh an-nazir, pemberi peringatan di kepala, uban. Ya kan? Waja'akumun nazir. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar. Waja'akumun nazir. Datang pemberi peringatan, yaitu uban. Enggak juga tobat. Tua tak tahu tua. Nantilah bentar lagi.
Ulur-ulur terus. Nah, inilah orang-orang yang merugi. Allah kasih kesempatan pengampunan dosa sebesar-besarnya, nggak diambilnya. Nggak diambilnya. Makanya Allah suruh kita segera. Lihat kata Allah. Faqala wa anibu ila rabbikum. Biqulubikum, kembali kalian kepada Rabb kalian dengan hati kalian, wa aslimulah, dan kalian tunduk kepada Allah dengan bijawarihikum, dengan anggota tubuh kalian. Hati kembali ke Allah, tubuh tunduk ke Allah. Iza ufridatil inabah dakhalat fiha amalul jawarih. Kalau disendirikan penyebutan kalimat inabah, masuk dalam kategori itu amalan badan. Kalau disendirikan. Kalau misalnya begini kita bilang, tobatlah, anibu, kembalilah ke Allah. Nah, itu dua-dua, hati dan badan. Kalau disendirikan penyebutannya. Tapi kan di sini nggak disendirikan. Ada kawannya, aslimu. Nah, makanya dipisah. Dipisah. Kalimat anibu untuk hati, aslimu untuk badan. Tapi kalau sendiri disebut wa anibu, itu mencakup dua. Ayo tobat. Tobat tuh pakai hati, pakai badan, gitu. Paham kan? Nah, tapi kalau dibuat bergandeng, anibu wa aslimu. Nah, masing-masing dia. Anibu untuk hati, aslimu untuk anggota badan. Nah, wa idza jama'a bainahuma kama fi hadzal maudhi kana al ma'na ma zakarna. Karena dikumpul, kalau berkumpul dia kayak di tempat ini, kama fi hadzal maudhi, dalam ayat ini, maka maknanya sebagaimana yang kami sebutkan, dipisah. Anibu, ayo kembali ke Allah dengan hati, aslimu, tunduk ke Allah dengan badan. Karena dia dia ketemu dua. Kalau satu, wa anibu itu aja, ayo tobat. Maknanya dua. Tobat dengan hati, tobat dengan badan. Nah, maka fi qaulihi ila rabbikum wa aslimulah, dalam ucapan kalimat firman Allah tadi, wa ila rabbikum wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, dalilun alal ikhlas. Ini dalil menunjukkan tobat itu harus ikhlas. Di hatimu ikhlas. Karena sadar mau cari ridho Allah. Nah, itu yang bisa tobat tuh membuat kita kuat. Nggak ngulangi dosa. Kalau ikhlas. Tapi kalau tobat bukan karena ikhlas, karena sesuatu yang lain, buat dosa. Tobat aku. Rupanya tobat kenapa? Supaya jangan dihukum. Tobat kenapa? Supaya jangan malu sama kawan, sama guru. Ini diulang lagi nanti ini. Ketika sudah nggak ada hukuman pelanggaran dosa, ketika sudah tak ada kawan, tak ada guru yang takut malu kalau ketahuan mereka, kau ulangi lagi dosa itu. Makanya tobat itu harus pakai ikhlas. Kenapa kau berhenti? Kok kau tinggalkan dosa ini? Karena Allah. Aku malu sama Allah. Nah, aku takut sama Allah. Nah, itu ikhlas. Nah, itu pertama. Wa annahu min duni ikhlasin la tufidul a'malu dhahirah wal batinah syai'a. Karena tanpa ikhlas enggak berguna amalan zahir maupun batin. Enggak ada guna. Jadi harus ikhlas ya. Nah, tobat tuh harus ikhlas. Mengharap ridho Allah, ampunan Allah. Baru kau dapat ampunan Allah. Gak usah payah-payah. Ikhlas saja lah. Tobat yang betul. Ikhlas. Tinggalkan dosa. Dikasih Allah ampunan. Paham tuh? Jadi kalau mau jadi orang baik itu, ikhlas. Karena Allah. Jangan karena orang lain. Allah lah penyebabnya saya baik. Allah yang saya tuju dengan saya tobat. Saya mau hidup beruntung di akhirat.
dengan tobat. Saya mau dapat ridho Allah. Gitu. Nah, min qabli ayyatiyakumul azab maji'an la yudfa. Ayo tobat sebelum datang kepada kalian azab yang datangnya tidak mungkin ditolak. Ya, la yudfa, tak mungkin ditolak. Sebelum datang azab, tsumma la tunsurun, kemudian kalian tidak ditolong. Nah, ya pelaku-pelaku dosa itu harus tobat sebelum datang azab. Nanti kalau udah kena azab, nggak ditolong lagi. Tobat sebelum datang azab. Maka fa'aka'annahu qila mahyal inabah wal Islam. Seakan-akan ada pertanyaan. Apa itu maksud inabah, maksud Islam? Kalimat tadi, ayat tadi. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Itu maksudnya apa? Gimana kita menjalaninya gitu. Wa ma juz'iyatiha wa ma juz'iyatuha wa amaluha. Apa itu bagian-bagian dan amalan-amalannya? Mungkin ada yang bertanya begitu, kata beliau. Nah, yang namanya tobat dan berislam itu yang kayak mana? Allah terangkan di ayat berikutnya. Ini yang harus dibuat orang yang tobat ya, perhatikan. Kalau betul tobat kalian jujur, mau cari ampunan Allah, ini kerjakan. Fa'ajaba ta'ala biqaulihi, Allah jawab pertanyaan itu dengan firman-Nya, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah yang terbaik yang diturunkan Allah kepada kalian dari Rabb kalian. Ikutilah yang terbaik. Hah? Berarti ikutilah Islam yang benar. Serius. Itu bukti tobatmu. Kalau betul kau tobat, betul kau tunduk, anibu wa aslimu, perintah Allah tadi. Kalian harus ikut Islam yang benar. Mimma amarakum minal a'malil batinati, yang Allah suruh kalian untuk mengamalkannya berupa amalan batin, kamahabbatillah. Itu amalan batin. Betul-betul di jalan tobatmu itu kau cinta kepada Allah. Wa khasyatihi wa khawfi, takut kepada Allah. Wa rojaih, mengharap kepada Allah. Wa nushi li'ibadi, dan saling menasihati kepada sesama hamba Allah. Wa mahabbatil khairi lahum, mencintai kebaikan untuk hamba Allah. Wa tarki ma yudadu dzalik, tinggalkan yang berlawanan dengan itu. Itu amalan batin. Berarti hatimu harus bersih dalam mencinta, takut, harap kepada Allah. Dan hatimu harus bersih terhadap sesama hamba. Itu dia. Tanda tobatmu betul. Itu yang pertama ya. Itu amalan batin. Jadi hatimu selamat dalam hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Adapun amalan zahir, tanda tobat yang betul. Tandanya berislam yang betul dalam tobat itu. Wa minal a'malidz zahirah kas-sholati waz-zakati was-siyami wal-haji was-shadaqati wa anwa'il ihsani wa nahwi dzalik. Nah, kalau betul kau tobat serius, hatimu betul bagus, kau harus mengerjakan amal zahir seperti sholat. Mana enggak tobat namanya. Kalau udah meninggalkan dosa juga enggak sholat. Itu enggak tobat namanya. Jadi kalau tobatmu betul itu nampak sholatnya bagus. Zakatnya, puasanya, hajinya, sedekahnya. Dan amalan-amalan baik semuanya. Beragamanya bagus. Jadi orang tobat itu ada ciri-cirinya. Tobatnya betul itu orang, nampak. Ya kan?
Di jalan tobat itu dia baik. Itu ciri-ciri tobatnya betul. Saya tobat, saya nggak mau berjudi lagi. Misalnya ada orang bilang begitu. Tapi tingkahnya sama aja kayak dulu. Hah? Tingkahnya nggak berubah. Nah, ini tobatnya main-main. Jangan percaya Glenn. Ada itu nggak tobat itu. Saya tobat, saya nggak mau lagi minum khamr, nggak mau lagi makan riba. Tapi nggak nampak baiknya beragama. Itu tobatnya main-main. Nah, itu maknanya tobat itu harus ditampakkan dengan amal zohir dan amal batin. Itulah tobat yang betul. Paham dong? Jadi kalau ada kawan tobat tuh, nasihati dia. Kau harus lebih baik beragama setelah dosa ini. Baru kau dapat ampunan Allah. Lebih taatlah lagi, itu intinya. Mimma amarallahu bihi, yang Allah perintah kepadanya, semuanya kau ikutin Islam itu. Wa huwa ahsanu ma unzila ilaina mir rabbina, itulah yang terbaik yang Allah turunkan dari Rabb kita untuk kita, Islam. Fal muttabi li awamiri rabbih fi hadhil umuri wa nahwiha huwal munibul muslim. Orang yang ikut kepada perintah-perintah Rabb-nya dalam segala urusan agama ini, itulah orang yang betul-betul munib, tobat, dan dia seorang yang muslim, tunduk kepada Allah. Jadi tobat itu harus diiringi dengan perubahan. Paham tuh? Diiringi dengan perubahan diri. Nah, itu baru tobat namanya. Ya kan? Ibaratnya kita tuh kalau buat dosa, kita gali lubang. Lubang-lubang kehancuran. Nah, kalau tobat tuh kita nutup lubang. Gitu. Makanya kalau orang tobat tuh beramal lebih bagus lagi di jalan tobat. Lebih giat lagi. Nah, itu tanda tobat yang betul. Kalau enggak tobat tuh namanya. Sebentar lagi diulangnya lagi tuh. Tobat nasuha itu tobat diiringi dengan perubahan diri menuju lebih baik dalam beragama. Itu dia syaratnya. Jadi nampak mana tobat serius, mana main-main. Min qabli ayyatiyakumul azabu baghtatan wa antum la tash'urun. Sebelum datang kepada kalian azab tiba-tiba. Hei manusia, tobat kepada Allah. Nanti datang azab tiba-tiba, kalian nggak sadar. Azab tuh nggak ngasih tahu dulu, nggak negur dulu. Aku datang ya, nggak begitu. Baghtatan, tiba-tiba. Kalau udah ditimpa azab kita mati, nggak ada cerita. Tobat ditutup. Nah, jadi Allah peringatkan, sebelum datang kepada kalian azab tiba-tiba. Wa kullu hadza hasun 'alal mubadarah. Semua ini menganjurkan kita bersegera untuk tobat. Wantihazil fursah. Dan kita betul-betul intihazil fursah. Tahu intihaz? Kita memanfaatkan kesempatan tobat. Fursah, kesempatan. Jangan tunda-tunda mumpung masih hidup. Mumpung belum azab datang. Jangan ketipu kita dengan suasana yang kayaknya apa, aman-aman aja, ya kan? Kan kayak aman-aman aja ini. Nah, makanya ada ayat yang pernah kita baca di Al-Quran. Apakah kalian merasa aman? Aamintum man fis sama. Ingat itu? Apa kalian merasa aman yang di langit sana untuk menimpakan kepada kalian azab berupa bumi yang terbelah? Ayaksifa bikumul arda. Kalian yakin?
Yakin kalian di saat atau kondisi kita sekarang ini nggak ada kejadian yang mengerikan, azab. Jangan macam-macam. Azab itu datang tiba-tiba. Iya. Tahu-tahu udah naik aja air laut, ya kan? Mana ada orang tahu itu? Mana sadar waktu itu? Nggak ada pemberitahuan. Tahu-tahu naik aja air laut sekian meter tingginya, menenggelamkan, menghancurkan daerah sekitarnya. Tahu-tahu muncul aja gempa, menggoncang, menghancurkan satu kampung. Iya. Satu daerah hancur, luluh lantak. Nggak ada ngasih tahu. Kadang-kadang datang azab itu ketika kita sedang apa? Di waktu duha. Ayatiyakumul azabu duha. Datang kepada kalian azab waktu duha. Dalam kondisi manusia sedang apa? Wahum yal abun, sedang main-main, sedang bekerja. Waktu duha kan suasananya Masya Allah ya. Pagi hari itu ya. Seger kayaknya. Tahu-tahu datang azab. Gak duga-duga itu. Makanya kata Allah, jangan sampai datang azab tiba-tiba. Wa antum la tash'urun. Kalian gak sadar, tahu-tahu, ya sudah hancurlah alam ini. Sudah binasa kita. Kadang-kadang azab datang waktu tidur. Wahum naimun. Malam yang cerah, kita tidur enak. Tahu-tahu datang azab. Udah, kita nggak bangun lagi setelah ditimpanya. Tidur selamanya, mati. Jadi azab itu nggak terduga. Nah, sebelum itu datang, Allah peringatkan, bersegera tobat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Tobat, ayo tobat. Tobat kepada Allah dengan hatimu dan tunduk kepada Allah dengan amalan badanmu. Nah, berubahlah, tobatlah setelah kita buat dosa. Taib, jadi sampai di sini pelajaran kita. Ini berarti ayat keberapa itu? Wa antum la tash'urun. 53, 54, 55. Ya kan? Berarti ayat 55 itu akhir kita belajar ya. Dia 59 semua. Nah, jadi 4 lagi. Nanti kita lanjutkan pelajaran yang akan datang insyaallah. Khalas? Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.